Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ekonomika. Pada video sebelumnya, kita sudah saksikan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Tiongkok dalam mengurangi dominasi Amerika Serikat dalam perekonomian global, dalam perpolitikan global, dan dalam teknologi global. Pada bagian ini, kita lanjutkan dengan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh China dalam mencapai tujuannya mendominasi dunia global. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh China untuk menciptakan instabilitas sosial dan politik di Amerika Serikat, antara lain dengan melakukan campur tangan dalam pemilu Amerika Serikat, kemudian eksploitasi ketegangan sosial dan rasial, infiltrasi di dunia akademik dan media, pengaruh terhadap tokoh politik Amerika, kemudian propaganda dan kontrol sosial media, dan operasi rahasia di dalam negeri Amerika Serikat. Dalam hal campur tangan Tiongkok dalam pemilu Amerika Serikat, Tiongkok dianggap memiliki kepentingan besar dalam hasil pemilu Amerika Serikat karena kebijakan keras Trump terhadap Beijing, termasuk perang dagang, sanksi ekonomi, pembatasan teknologi, dan isolasi diplomatik. Untuk itu, Beijing disebut menggunakan berbagai cara untuk melakukan campur tangan di dalam pemilu Amerika Serikat. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan oleh China dalam kegiatan pemilu ini antara lain dengan melakukan disinformasi dan propaganda melalui media sosial. Diketahui bahwa Tiongkok menggunakan jaringan bot dan troll di media sosial seperti Twitter, Facebook, dan TikTok untuk menyebarkan narasi anti-Trump. Salah satu operasi disinformasi utama yang diungkap oleh Spamplugs Dragon, sebuah jaringan akun palsu yang menyebarkan propaganda anti-Trump di berbagai platform. Tiongkok menyebarkan berita yang memperburuk citra Trump, termasuk soal penanganan pandemi COVID-19 dan isu rasisme di Amerika Serikat. Kemudian, China juga melakukan manipulasi opini publik melalui media dan pemerintah Tiongkok. Media milik Partai Komunis Cina seperti Global Times dan Xinhua menampilkan pemberitaan negatif tentang Trump dan kebijakannya. Selain itu, Tiongkok juga dikatakan mendukung kandidat-kandidat yang lebih pro-Beijing dengan memberi sorotan positif di media mereka. Selain itu, kegiatan yang dilakukan China dalam kegiatan pemilu di Amerika Serikat seperti melakukan eksploitasi ketegangan sosial di Amerika Serikat. Tiongkok menggunakan platform seperti TikTok untuk mempromosikan konten provokatif yang meningkatkan perpecahan sosial, terutama selama protes Black Lives Matter dan gerakan Antifa. Video dan artikel yang mendukung narasi ketidakadilan rasial di Amerika Serikat disebut dipromosikan secara masif oleh akun-akun terkait Beijing. Selain itu, ada juga penyebaran hoax dan teori konspirasi. Salah satu hoax terbesar yang diduga disebarkan oleh jaringan disinformasi Tiongkok adalah klaim bahwa Trump berencana melakukan lockdown nasional dengan kekuatan militer di bawah Stafford X. Informasi palsu ini dirancang untuk menciptakan ketakutan, kepanikan, dan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan Trump. Menurut Chang, tujuan utama Tiongkok dalam campur tangan pemilu di Amerika Serikat ini bertujuan untuk menjatuhkan Trump karena kebijakan kerasnya terhadap Beijing, kemudian mendukung pemerintahan yang lebih lunak terhadap Tiongkok, terutama dalam isu perdagangan dan teknologi. China juga melakukan infiltrasi dunia akademik dan media di Amerika Serikat. Adapun jaringan yang digunakan oleh China dalam melakukan infiltrasi yaitu dengan menggunakan Confucius Institute sebagai alat propaganda di dunia pendidikan. Confucius Institute atau CI adalah program pendidikan yang dibiayai oleh Tiongkok dan ditempatkan
di universitas-universitas di seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat. Secara resmi, CIA berfungsi untuk mengajarkan bahasa Mandarin dan budaya Tiongkok, tetapi banyak yang menuduh bahwa institut ini juga digunakan sebagai alat propaganda politik Cina. CIA juga difungsikan untuk menekan diskusi akademik tentang topik sensitif seperti Tibet, Hong Kong, Uighur, dan protes Tiananmen. Selain itu, CIA juga ditugaskan untuk mengawasi mahasiswa Tiongkok di luar negeri dan melaporkan mereka yang dianggap anti-PKC. Karena banyak tekanan dari pemerintahan Trump dan aktivis akademik, beberapa universitas Amerika Serikat telah menutup Confucius Institute, tetapi Beijing masih mencari cara untuk mempertahankan pengaruhnya di dunia akademik. Karena banyak tekanan dari pemerintahan Trump dan aktivis akademik, beberapa universitas Amerika Serikat telah menutup Confucius Institute, tetapi Beijing masih mencari cara untuk mempertahankan pengaruhnya di dunia akademik. Selain melakukan campur tangan dalam pemilu Amerika, cara lain Tiongkok dalam melakukan infiltrasi dunia akademik yaitu dengan menggunakan organisasi mahasiswa Tiongkok untuk mengawasi dan mengintimidasi. China Student and Scholar Association atau CSSA adalah sebuah organisasi mahasiswa yang ada di berbagai universitas di Indonesia. CSSA secara resmi merupakan kelompok mahasiswa biasa, tetapi Chang menuduh bahwa kelompok ini berhubungan langsung dengan Kedutaan Besar Tiongkok dan digunakan untuk mengawasi dan mengintimidasi mahasiswa Tiongkok yang bersifat kritis terhadap Beijing. CSSA juga digunakan untuk menekan acara atau diskusi yang menampilkan tokoh-tokoh pro-demokrasi atau aktivis hak asasi manusia di kampus. CSSA juga mengorganisir aksi-aksi pro-Beijing di kampus untuk mendukung kebijakan Partai Komunis Cina dan mengganggu demonstrasi anti-Beijing. Beberapa mantan mahasiswa Tiongkok yang membelot telah mengungkapkan bahwa CSSA sering bekerja atas arahan dari Kedutaan Besar Tiongkok. Cara yang ketiga yang dilakukan oleh Tiongkok dalam melakukan infiltrasi dunia akademis yaitu dengan memanfaatkan akademisi dan jurnalis pro-Beijing untuk mempengaruhi opini publik. Dalam hal ini, Tiongkok juga berusaha untuk membeli pengaruh dengan memberikan hibah penelitian, pendanaan proyek, atau tawaran kerjasama kepada akademisi Amerika. Beberapa bentuk infiltrasi yang dilakukan antara lain dengan mengundang profesor dan akademisi Amerika Serikat ke Tiongkok dengan tawaran riset yang didanai penuh oleh Beijing. Kemudian memberikan dana hibah besar kepada Universitas Amerika yang bersedia bekerja sama dengan lembaga riset Tiongkok. Selain itu, pemerintah Cina juga merekrut akademisi dan pakar yang bersimpati terhadap Partai Komunis Cina untuk menulis opini yang menguntungkan Tiongkok dalam jurnal akademik dan media arus utama. Lalu bagaimana cara Tiongkok dalam melakukan intimidasi dan membentuk opini dengan menggunakan media yang ada di Amerika Serikat? Tiongkok dikatakan menggunakan jurnalis pro-Beijing yang ada di Amerika Serikat untuk membentuk opini publik yang positif tentang Tiongkok. Kemudian menghambat penyebaran berita-berita negatif tentang Partai Komunis Cina di media barat, serta mengangkat narasi bahwa Amerika Serikat adalah negara yang semakin lemah dan penuh konflik internal. Hal ini dilakukan untuk mengalihkan perhatian dari pelanggaran HAM dan kebijakan represif Partai Komunis Cina. Nah, hal ini menurut Chang bahwa infiltrasi Tiongkok di dunia akademik dan media adalah bagian dari strategi perang politik jangka panjang untuk melemahkan pengaruh Amerika Serikat secara intelektual dan ideologis. Dengan menyusup ke kampus dan media, Beijing berharap dapat mengubah opini publik Amerika Serikat agar lebih bersikap lunak terhadap kebijakan Partai Komunis Cina, dan sekaligus menekan kritik terhadap sistem otoriter dari pemerintah Cina.
Masih dalam bab 3 yang berjudul Political Welfare dalam buku Plan Red China's Project to Destroy America. Dalam buku ini membahas bagaimana Tiongkok berusaha mempengaruhi dan mengendalikan tokoh-tokoh politik Amerika melalui berbagai cara, termasuk suap, spionase, dan pemerasan. Menurut Chang, strategi ini adalah bagian dari perang politik Beijing untuk melemahkan pemerintahan Amerika Serikat dari dalam dan memastikan kebijakan yang lebih menguntungkan bagi Partai Komunis Cina. Nah, lalu bagaimana cara Tiongkok mempengaruhi tokoh politik Amerika? Tiongkok disebut menggunakan strategi jangka panjang untuk mendekati, menyuap, dan menekan pejabat tinggi Amerika Serikat melalui berbagai metode. Metode pertama yang dilakukan adalah dengan membeli dan mempengaruhi pejabat tinggi Amerika. Chang menyoroti dugaan bahwa Tiongkok telah berusaha membeli pengaruh di kalangan pejabat tinggi Amerika Serikat dengan memberikan keuntungan finansial, peluang bisnis, dan koneksi politik. Salah satu contoh yang dikemukakan dalam buku ini adalah dugaan keterlibatan keluarga besar Biden dengan entitas bisnis Tiongkok. Hunter Biden, putra Presiden Joe Biden, disebut memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok, termasuk CEFC, China Energy, yang memiliki kaitan dengan Partai Komunis Cina. Dalam bukti yang muncul, Hunter Biden dikatakan menerima dana investasi besar dari perusahaan-perusahaan Tiongkok, yang kemudian ditransfer sebagian ke anggota keluarganya. Chang berpendapat bahwa melalui transaksi bisnis semacam ini, Beijing berusaha memperoleh leverage atau kebijakan Presiden Biden terhadap Tiongkok. Selain Biden, banyak pejabat Amerika Serikat lainnya juga diduga menerima dana atau keuntungan dari perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh Partai Komunis Cina, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain membeli dan mempengaruhi pejabat tinggi Amerika Serikat, Cina juga melakukan strategi Blue, Gold, and Yellow untuk mengendalikan pejabat Amerika Serikat. Nah, Partai Komunis Cina menggunakan metode yang disebut dengan Blue, Gold, and Yellow ini yang terdiri dari 3 taktik utama untuk menekan atau mengendalikan pejabat politik Amerika Serikat. Blue artinya serangan cyber dan intelijen digital, di mana Tiongkok melakukan serangan cyber terhadap pejabat tinggi Amerika Serikat untuk mencuri informasi pribadi dan rahasia mereka. Nah, data ini kemudian bisa digunakan untuk pemerasan atau manipulasi kebijakan. Nah, contohnya adalah dalam beberapa tahun terakhir, ada serangan cyber besar-besaran terhadap sistem pemerintahan Amerika Serikat yang diduga dilakukan oleh kelompok hacker yang berafiliasi dengan Partai Komunis Cina. Sedangkan goals yaitu strategi suap dan insentif finansial. Tiongkok memberikan suap atau insentif finansial kepada pejabat, anggota parlemen, dan pemimpin bisnis Amerika untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Bentuk suap ini bisa berupa kontrak bisnis, saham dalam perusahaan Tiongkok, atau donasi kampanye melalui perantara. Nah, Chang berpendapat bahwa banyak kebijakan yang ramah terhadap Beijing dalam pemerintahan Amerika Serikat adalah hasil dari strategi suap semacam ini. Kemudian strategi Yellow, yaitu jebakan seksual atau pemerasan. Tiongkok diduga menggunakan honey traps atau jebakan seksual untuk menjabat pejabat Amerika Serikat. Salah satu contoh yang disebutkan dalam buku kasus Eric Swalwell, anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Demokrat, yang dikaitkan dengan seorang agen intelijen Tiongkok bernama Christine Pang alias Pang Pang. Nah, Pang Pang diduga mendekati dan menjalin hubungan dengan beberapa pejabat politik Amerika Serikat untuk mendapatkan informasi sensitif. Dengan memanfaatkan skandal seksual, Beijing dapat memeras dan mengendalikan pejabat yang telah jatuh ke dalam jebakan ini.
Nah, menurut Chang, upaya Beijing dalam mempengaruhi tokoh politik Amerika Serikat ini tujuannya untuk memastikan bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat tetap lunak terhadap Tiongkok dan mencegah Amerika Serikat mengambil tindakan keras terhadap Partai Komunis Cina seperti sanksi ekonomi atau pembatasan teknologi. Nah, dengan demikian, pengaruh Tiongkok terhadap tokoh politik Amerika adalah ancaman serius bagi kedaulatan Amerika Serikat. Dengan menggunakan kombinasi suap, spionase digital, dan jebakan seksual, Beijing dapat mempengaruhi kebijakan Amerika Serikat, membungkam kritik terhadap Partai Komunis Cina, dan melemahkan pemerintahan Amerika dari dalam. Nah, tentu saja jika dibiarkan, strategi ini dapat menyebabkan pengaruh Tiongkok akan semakin kuat di Washington, yang pada akhirnya akan membantu Beijing mencapai ambisinya untuk menggantikan Amerika Serikat sebagai kekuatan global utama.